Bab 697. Siapa bilang aku dibenci? Kalau begitu, anak ini tampaknya berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Mungkinkah putri dari keluarga Sen yang melahirkannya? Tapi, bukankah Tuan Muda Ye akan menikah dengan putri dari keluarga Han? Jangan-jangan, ini anak dari mantan istrinya. Jika memiliki anak, benar-benar kasihan terhadap putri keluarga Han. Aku mendengar bahwa Andri Han sudah lama mencari adik perempuannya itu. Setelah ditemukan, Andri Han selalu sangat memanjakan adiknya. Menikah malah menjadi ibu tiri, apa Andri Han akan bersedia? Memang sepadan, hanya saja menjadi ibu tiri itu benar-benar dirugikan. Tapi siapa yang bisa menjelaskan tentang keluarga besar seperti ini? Mungkin ada tujuan yang tidak diketahui di balik pernikahan itu. Gosip orang-orang ini melayang satu persatu, seolah-olah mengira bahwa orang yang terlibat tidak ada di sana, dan suara pembahasan sangat keras. Awalnya Golden Ye tidak ingin memedulikan mereka, tetapi melihat mereka semakin semangat berdiskusi, ketika membicarakan tentang Audrey Han, alisnya mengerut, dan aura di sekitarnya menjadi dingin. Paman dan Bibi, kalian jahat sekali. Kapan Momiko mengatakan dia menikah untuk menjadi ibu tiri? Tepat ketika Golden Ye ingin marah, terdengar sebuah suara anak kecil, tetapi suara yang penuh semangat dan gema. Glenn memiringkan kepalanya ke belakang, melihat mereka yang berdiskusi dan mengatakan sesuatu. Lagi pula Momiko pernah berkata bahwa membicarakan orang di belakang adalah sikap yang sangat buruk, dan Glenn tidak boleh menirunya. Setelah berbicara, Glenn melihat ke arah Golden Ye dan bertanya dengan polos, apakah mereka orang jahat? Mengapa mengatakan hal-hal buruk tentang Momi? Semua orang yang berdiskusi. Apakah anak ini tidak terlalu fasih berbicara? Bagaimana Mominya mengajarkannya? Pria kecil itu mengeluh tentang sekelompok orang di depannya, bahkan masih bertanya kepadanya. Maksudnya sangat jelas. Ketika Golden Ye melihat mata anak itu untuk pertama kalinya, dia merasa matanya terlalu akrab, hanya saja dia selalu tidak pernah tahu bagian mana yang akrab. Sekarang tiba-tiba teringat, tatapan ini. Bukankah sama dengan dirinya? Dia sesekali melihatnya ketika bercermin, karena itu dia baru merasa akrab. Anak kecil ini. Sudut bibir Golden Ye tidak bisa menahan senyum tak berdaya, meletakkan tangannya yang besar di atas kepala si kecil sambil mengiyakan. Glenn benar. Ini bukan panutan yang baik. Anak-anak tidak boleh belajar dari mereka. Selain itu, Momimu bukan menikah untuk menjadi ibu tiri. Orang-orang sempat merasa malu dengan perkataan Golden Ye yang mengatakan mereka bukanlah panutan yang baik dan tidak boleh belajar dari mereka. Tetapi mereka dengan cepat terkejut dengan kalimat bahwa menikah bukan untuk menjadi ibu tiri. Apa arti kalimat ini? Apa maksudnya dengan bukan menjadi ibu tiri? Apakah nona besar dari keluarga Han adalah ibu kandung anak ini? Itu tidak benar. Anak ini sudah sebesar ini. Bagaimana mungkin anak ini adalah anak kandungnya? Jika memang anak kandung, maka nona besar dari keluarga Han ini. Ya Tuhan, apa putri dari keluarga Sen saat itu? Jika dikatakan seperti itu, sepertinya itu sangat mungkin. Keluarga Han menemukan putri ini 5 tahun lalu. Semua orang. Glenn mengedipkan matanya dan menatap semua orang dengan polos. Selamat, tebakan kalian benar. Momiko kembali ke rumah keluarga Han 5 tahun yang lalu, tapi karena kalian tidak memberi contoh yang baik, tebakan benar juga tidak ada hadiah. Golden Ye mengelus kepala anak kecil itu dengan ringan, sudahlah, sudah selesai bicara, ayo pulang dengan Dedi. Setelah berbicara, Golden Ye mengulurkan tangannya kepadanya, mencoba menggandeng si kecil. Glenn melihat ke telapak tangan yang lebar, tetapi tidak meletakkan tangannya, sebaliknya, dia malah berkedip, lalu mengabaikan tangan itu dan berjalan maju dengan kaki pendeknya sendiri. Golden Ye. Dia melihat punggung Glenn, apakah si kecil masih enggan menerimanya? Golden Ye hanya bisa bangun dan mengejarnya.
Glenn sudah menarik pintu mobil dan masuk ke kursi penumpang. Colden Ye hanya bisa mengemudi, sambil mengingatkan si kecil untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Glenn menoleh dan menatapnya, "Paman, apakah Momi bersamamu?" Colden Ye. "Paman lagi. Bukankah Paman sudah memberitahumu, mau merubah panggilan menjadi Dedi? Aku dan Momimu akan menikah bulan depan." Oh. Ketika si kecil mendengar bahwa mereka akan mengadakan pernikahan, tidak ada reaksi, hanya oh. Colden Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasa bahwa Glenn tampak sangat keras kepala. Anak ini tampak lebih sulit ditangani dari yang dia kira. Bagaimana ini? Setelah membawa Glenn kembali ke Great Lake Villa, Glenn langsung bersorak dan pergi mencari mominya, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak meninggalkan bayangan. Sebagai seorang ayah, Colden Ye sangat tertekan. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan untuk meminta bantuan di grup perusahaan. Para eksekutif perusahaan yang ada di grup. Pada saat ini, mereka sudah pulang kerja dan hendak makan. Alhasil, telepon berdering pada saat yang sama. Ketika melihatnya, ternyata bos Ye mengirim pesan di grup. Dalam sekejap, semua orang mendidih. Bagaimanapun juga, Colden Ye jarang muncul di grup pada saat-saat biasanya, bahkan jika ada jadwal kerja, Arthur Xiao yang akan selalu memberitahu untuknya. Sekarang dia mengirim pesan secara pribadi, semua orang cukup terkejut. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah yang bisa membuat Colden Ye memberi perintah secara pribadi, pasti adalah hal yang sangat penting. Jadi baik mereka yang makan ataupun yang mengemudi, semuanya menghentikan kegiatan, lalu membuka kunci layar ponsel di saat pertama, dan kemudian masuk ke dalam grup. Namun, setelah mereka melihat kata-kata yang dikirim Colden Ye, mereka mulai meragukan kehidupan. Apakah mereka salah lihat? Mereka mengira Colden Ye memberi perintah kerja di grup, kapan berubah menjadi pertanyaan. Dan pertanyaan ini adalah, bagaimana cara mengambil hati seorang anak kecil? Tuan muda Ye mereka yang bermartabat akan menyenangkan seorang anak kecil. Tidak apa-apa ketika terakhir kali saat pertemuan tiba-tiba melamun dan menanyakan apa yang disukai anak kecil, hari ini bahkan bertanya bagaimana cara menyenangkan anak kecil di grup. Tepat ketika pikiran setiap orang berbeda, sebuah pesan muncul di grup. Tuan muda Ye dibenci oleh anak-anak. Apa? Dalam waktu kurang dari 2 detik, semua orang melihat pesan lain. Anggota grup menarik kembali pesan itu. Manajer Departemen Pemasaran Bakat memegang ponselnya dan melihat notifikasi pesan yang ditarik, jantungnya berdetak karena takut. Tadi dia keceplosan makanya bisa mengirimkan pesan itu. Tuan muda Ye seharusnya tidak melihat pesan yang dia kirimkan barusan, kan? Jika Tuan muda Ye melihat dia mengatakan sesuatu seperti itu, dia tidak tahu apakah Tuan muda Ye akan marah padanya. Singkatnya, manajer Departemen Pemasaran Bakat sangat takut dan selalu merasa dingin di belakangnya. Tepat ketika dia ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu untuk memperbaiki, bos Ye mereka mengirim pesan lain. Siapa bilang aku dibenci? Manajer Departemen Pemasaran Bakat hampir pingsan ketika melihat kalimat ini. Ternyata bos Ye benar-benar sudah melihat pesannya. Apakah dia akan baik-baik saja selanjutnya? Manajer Departemen Pemasaran Bakat berpikir lama, memutuskan untuk memberi saran untuk memperbaiki kejadian tadi, jadi dia mengetik dan mengirimkan semua cara yang dia gunakan untuk menyenangkan putranya dulu. Bersambung. You